Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan kami di channel TKP Trader Kampung Pemula ya. Channel yang kami bangun hanya khusus untuk pemula dan bukan untuk trader profesional. Jadi kalau ada trader profesional yang nyasar ke channel ini silakan di skip karena ini tidak sesuai dengan apa yang Anda sudah miliki. Kalau Anda sudah mahir, nggak cocok Anda mampir ke channel ini teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kenapa hari ini saya buat video lagi? Karena saya pantau di grup ya, masih ada saja orang-orang atau teman-teman yang belum paham tentang informasi dan sifat candlestick, teman-teman ya. Jadi di sini saya angkat lagi supaya teman-teman bisa lebih paham dan memperdalam ilmu tentang candlestick khusus untuk informasi dan sifatnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini mohon maaf ya sebelum kita masuk ke market ya. Nah, kebetulan kami juga punya grup belajar ya, grup belajar namanya grup trader pemula ya. Kita punya dua grup. Grup Telegram ada, terus grup WA-nya juga ada. Tapi yang paling banyak aktif tanya jawabnya itu di grup WhatsApp teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk link grup WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang merasa betul-betul masih pemula, silakan gabung bersama kami. Tapi sekali lagi, kalau yang sudah profesional, jangan gabung di grup kami. Tapi kalau ada yang sudah profesional terus gabung di grup kami, itu pasti punya misi dan tujuan tertentu yang mungkin akan, ya mohon maaf karena kejadian kemarin-kemarin pernah kejadian ada yang merasa pintar dan sok-sok juga ngajarin di grup itu. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa grup kami tidak ada mentor, tidak ada guru, tidak ada suhu, tidak ada master. Saya pun selaku owner daripada YouTube Trader Kampung Pemula, saya tidak merasa jago, saya tidak merasa pintar, dan saya pun di situ hanya statusnya sama-sama masih belajar ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk link grup WhatsApp ada di kolom deskripsi. Nah, oke teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali ke topik awal bahwa masih saja banyak teman-teman yang belum paham tentang informasi dan sifat candlestick. Nah, di sini saya akan beri contoh sebelum kita masuk ke market ya. Nah, jadi saya awali dengan informasi candlestick warna hijau. Nah, jadi gini. Gini. Candlestick warna hijau. Oke. Nah, kayak gini. Nah, jadi dari candlestick ini nyata terlihat bahwa candlestick hijau ini memiliki sumbu panjang di bagian atas, ya. Nah, secara umum bahwa candlestick hijau itu kita mengikuti di mana sumbu panjang berada. Kalau sumbu panjang berada di atas, maka informasinya kenaikan. Kalau sumbu panjang berada di bawah, itu informasinya penurunan. Kayak gitu ya. Sampai di situ udah paham ya. Dan ini menurut saya mungkin bukan hal yang baru buat teman-teman. Karena candlestick hijau memiliki sumbu panjang atas, informasinya kenaikan. Sumbu panjang bawah, informasinya penurunan. Tapi ingat bahwa dalam satu candlestick memiliki 3 informasi sekaligus. Informasi pertama adalah informasi kekuatan ya. Itu tolong dicatat, diingat teman-teman ya. Nggak usah dihafal, dipahami aja. Kalau dihafal susah ya. Nah, 3 informasi sekaligus yang dikantongi oleh satu candlestick. Informasi pertama apa? Informasi pertamanya adalah di informasi kekuatan. Nah, informasi kekuatan diwakili oleh warna dan body, warna dan besaran body ya. Nah, warna hijau ya, biasanya kan pada umumnya teman-teman tahu candle hijau naik, candle merah turun ya, jelas kan? Nah, jadi secara informasi kekuatan, candle dengan body warna hijau berarti itu kekuatan, berarti itu informasi yang pertama adalah kekuatan ya. Terus informasi yang kedua adalah apa? Informasi kedua adalah informasi arah harga ya.
informasi arah harga. Nah, ini informasi arah arah harga. Oke. Nah, terus informasi ketiganya apa, Bang? Informasi ketiganya adalah nih, sumbu pendek bagian bawah. Informasi ini adalah signal atau sifat. Ya, tergantung kita memahaminya dari segi apa. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi ingat yang pertama silahkan dicatat atau kalau perlu di screenshot bahwa untuk candle hijau informasi arah harga kita mengacu pada sumbu panjang. Informasi kekuatan diwakili oleh warna body. Nah, warna hijau kenaikan. Terus informasi sumbu pendek yang dibawa itu adalah informasi signal atau sifat ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan bahas secara detail bahwa kalau candle hijau mengacu ke sumbu panjang, kalau candle merah kita mengacu di mana sumbu pendek berada ya. Jadi ini yang hijau dulu ya. Nah, saya rasa untuk dua ini ya, informasi arah harga sama kekuatan teman-teman mungkin sudah paham ya. Nah, biasanya yang bikin bingung tuh di sini signal atau sifat ya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang saya fokus kupas untuk hari ini ya. Karena informasi harga arah harga teman-teman pasti sudah tahu. Nah, signal dan sifat ini, signal atau sifat itu sering yang membingungkan teman-teman ya. Oke. Sekarang gini supaya lebih jelas. Di video saya sebelumnya itu saya pernah membahas dari mana lahirnya sumbu candlestick ya. Nah, ini saya gambarkan kembali. Ini kayak gini. Ya, saya bikin garis tengah. Yang atas ini bagian areanya candle hijau ya. Ini area candle hijau. Bentar. Ini agak jadinya dua kayak membentuk kotak ya. Nah. Oke, kayak gini. Nah, bagian atas ini adalah areanya candle hijau. Ya, area candle hijau. Oke, yang ini. Terus bagian bawah adalah areanya candle merah ya. Nah, sekarang kita akan membahas dari mana lahirnya sumbu yang ini. Candle hijau yang ini bukan sumbu. Oke. Nah, sekarang saya akan gambarkan dan perhatikan ini teman-teman. Jangan di-skip, jangan dimaju-majuin ini video supaya teman-teman bisa paham dari mana lahirnya sumbu ya. Nah, sekarang candle hijau tuh open price atau harga pembukaannya tuh ada di bagian bawah sini. Paham? Nah, close price-nya atau harga penutupannya ada di sini. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dari mana lahirnya sumbu. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, di sini kita lihat. Ketika candle hijau ini terbentuk, saya ganti warnanya. Setelah terjadi perpindahan candlestick, dia akan masuknya di sini pertama. Terus dia masuk ke area candle merah dulu, ke bawah sini. Nah, oleh karena ada penolakan dari seller ya. Dia naik. Terus dan meninggalkan sumbu bawah. Tapi saya lanjutkan dulu gambarnya. Ini ke atas. Adanya penolakan dari buyer, dia turun dan menutup harga di sini. Nah, area yang sempat didatangi sebelumnya di sini ya, di area merah, dia kan nyampe sini tadi, terus ada penolakan, akhirnya dia kembali ke atas ya. Jadi dia kembali. Awalnya dia sempat menuju area sini, tapi dia kembali. Nah, setelah tiba di area candle hijau ke atas, dia ada penolakan lagi di sini ya, sehingganya melahirkan sumbu atas kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Paham nggak? Nah, jadi bentar, sumbunya saya sesuaikan dengan candlestick ini ya. Candlestick ini kan panjang atas. Nah, jadi dia anggap ke area hijau, ke area merah tadi hanya sebatas ini. Terus dia naik ke atas, terus ada penolakan sepanjang ini. Nah, kok nggak tengah ya?
Nah, kayak gini. Anggaplah bagian tengah ya. Oke. Nah, jadi di sini terbentuknya sumbu itu karena adanya penolakan dari bawah, dari sini, dari area candle merah, terus ada penolakan dari buyer dari atas. Nah, jadi begini dari mana lahirnya sumbu tuh dari gini teman-teman ya. Dari terjadinya open price, pembukaan arah harga, terus dia masuk ke area candle merah karena ada penolakan dari seller atau candle merah, maka dia naik ke atas. Ada penolakan dari buyer, dia turun dan menutup harga nyampe sini. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi di sini saya tegaskan lagi bahwa ketika terbentuk candle hijau dengan sumbu panjang atas, ini adalah informasi arah harga, ya. Terus sumbu pendek bagian bawah ini menjadi signal, ya, menjadi signal harga yang pernah didatangi oleh candle hijau tadi, ya. Ini menjadi signal. Nah, signal itu apa, Bang? Signal yang akan terjadi, ya, informasi yang akan terjadi di periode selanjutnya, ya, akan terjadi di periode selanjutnya, enggak langsung terjawab di area sini di candle selanjutnya, enggak. Biasanya dia nanti di candle ke 3, ke 4, ya, dia udah ngasih signal, ya, seperti itu. Paham ya kira-kira? Nah, oke, ini untuk candle hijau. Nah, gimana Bang kalau misalnya candle merah? Nah, candle merah ya sama saja, ya, candle merah sama saja. Open price daripada candle merah tuh bagian atas, ya, berbanding terbalik dengan candle hijau, ya. Nah, jadi kalau candle merah pembukaan harganya itu terbalik, beda dengan candle hijau, ya. Beda sama candle hijau. Nah, kalau candlestick merah open price-nya di sini. Close price-nya di sini. Pembukaan di atas, penutupan di bawah, ya. Sebenarnya saya sudah pernah bahas di video-video saya sebelumnya, ya. Nah, Bang, gimana lahirnya sumbu dari candlestick merah? Sama seperti candlestick hijau tadi. Jadi terjadi perpindahan candle di sini, ya. Karena di sini open price-nya, pembukaan harganya di sini. Dia sempat naik ke atas. Oleh karena ada penolakan daripada buyer, ya, dia turun ke bawah. Terus membentuk body di sini. Membentuk body. Oleh karena ada penolakan dari bawah, dia naik lagi. Ya, dia naik lagi. Sehingga terbentuklah candlestick seperti ini, teman-teman. Nah, sumbu itu maksudnya daerah yang pernah didatangi oleh candlestick tadi, ya. Area yang pernah didatangi oleh candlestick tadi sebelumnya. Wah, ini ada gangguan signal lagi, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini karena saya sambil menjelaskan ini, ya, ini adalah informasi arah harga karena kalau candlestick merah kita mengacu ke sumbu pendek, sedangkan sumbu panjang di bagian bawah ini menjadi signal yang akan terjadi di periode selanjutnya. Kayak tadi saya bilang bisa saja dia terbentuk di candle kedua, bisa saja dia terjadi candlestick ketiga, bahkan keempat, kayak gitu ya. Jadi sumbu panjang pada candlestick merah itu menjadi signal. Kalau sumbu pendek pada candlestick hijau itu yang menjadi signal berbanding terbalik, ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sekarang karena sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Nah, ini saya kaitkan sekalian saya pembahasan tentang tekanan dan dorongan, ya. Tekanan dan dorongan. Nah, candlestick merah yang awalnya naik ke atas, oleh karena ada penolakan dari atas, penolakan ini yang dinamakan tekanan, dia turun. Ya, dia turun, berarti itu tekanan dari atas, ya. Terus dia ke bawah, berbalik arah ke bawah, karena ada penolakan lagi, ya. Kalau dari bawah namanya dorongan, didorong ke atas sehingganya menutup harga di sini. Kayak gitu. Nah, jadi informasi arah harganya kita mengacu pada candlestick sumbu pendek dan signalnya mengacu pada sumbu panjang, kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke market ya. Kita akan menganalisa langsung sesuai yang saya sudah
bahas sebelumnya ya, untuk masalah informasi arah harga dan signal ya, supaya kita lebih paham ketika kita masuk market, kita tahu mana informasi arah harga, mana signal ya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa signal itu nggak langsung terjadi, dia menginformasikan yang akan terjadi di periode selanjutnya, bisa jadi candle berikutnya, bisa jadi candle kedua, bisa jadi candle ketiga. Jadi kayak gitu ya. Nah, di sini kita masuk di periode awal ya, periode awal yang ini ya. Bentar, saya kasih kecil dikit ya supaya lebih jelas ya. Ini kita menganalisa periode dari sini ke sini ya. Kita menganalisa per periode seperti request salah satu komentar di grup di YouTube ya. Nah, oke. Jadi candle pertama, candlestick hijau ini kita pinggirin dikit supaya kita bisa lihat lebih panjang body apa sumbu ya. Yang ini rupanya masih panjang body ya, masih panjang body, berarti informasinya di sini. Oh, yang ini awal periode, yang ini yang kita lihat ya, yang ini saya tadi salah, saya kira yang ini. Oke, awal periode sumbu ternyata lebih panjang. Kalau sumbu lebih panjang dari body berarti kita mengikuti body, teman-teman. Berarti informasi ini adalah kenaikan. Ya, informasi dari candlestick ini kenaikan karena dia mengikuti body. Bang, bukannya mengikuti sumbu panjang? Iya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika sumbu lebih panjang dari body, candlestick hijau, maka kita mengikuti body, ya. Nah, jadi ini informasinya kenaikan. Tapi dia memberi sinyal, ya. Dia memberi sinyal di bawah sini bahwa akan terjadi penurunan. Nah, penurunannya mana? Ini terjadi penurunan, ya. Terjadi penurunan. Nah, untuk candlestick merah ini masih lebih panjang sumbu, berarti kita mengacu ke sumbu bahwa ini informasinya penurunan. Nah, jawabannya di mana? Kita lihat nanti candle yang terjadi selanjutnya, ya. Nah, jadi ini informasinya penurunan tapi mempunyai signal di atas bahwa akan terjadi kenaikan. Nah, kenaikannya di mana? Kita sementara menunggu candlestick selanjutnya. Nah, candlestick yang ini yang kita tunggu. Nah, ini kalau dia membentuk candlestick hijau, berarti signal yang diberikan oleh candle merah tadi terjawab di sini. Tapi ingat, ini juga kenaikan tapi memberi sumbu panjang bawah. Berarti dia menginformasikan akan terjadinya penurunan lagi, ya, kayak gitu. Meskipun ini informasinya kenaikan. Jadi kita simpulkan dari awal candlestick yang terbentuk, ini kenaikan, sumbu panjang lebih panjang dari body, sumbu lebih panjang dari body, berarti mengikuti body, naik. Ini turun karena sumbu lebih panjang dari body. Terus ini kenaikan. Nah, jadi ini informasinya tidak menentu, teman-teman ya, tidak menentu. Nah, kita lihat ini naik, turun, naik, ya. Kita menganalisa sampai di candlestick keempat. Yang terjadi candlestick keempat apa, ya, kayak gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk minta naik dikonfirmasi sama ini sehingganya dia naik, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita OP-nya ke bawah. Nah, kenapa kita OP ke bawah, Bang? Karena di candlestick yang ini sudah memberi sinyal, ya. Ini sudah memberi sinyal akan terjadi penurunan, ya. Nah, penurunannya di mana? Dia terjawab di sini tadi, yang ini, ya. Nah, jadi kita lihat kenapa kita ambil penurunan di sini, karena memang signal di sini sudah kuat, teman-teman ya. Signal yang ini sudah kuat. Dia menginformasikan akan terjadinya penurunan, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman ya, membaca per periode mudah. Kita baca dari informasi yang 3 sampai 4 candlestick ya, sampai di sini 3 sampai 4 candlestick. Nah, coba lihat, terjawab kan? Kalau kita mengacu di per periode ya kayak gini, kita membaca candlesticknya. Oke. Kita profit ya teman-teman ya, kita profit. Kita profit sini, lihat. Nah,
Nah, sering juga teman-teman komen miring ke saya, "Bang, kenapa sih saldonya ditutupi begini? Emang abang mainnya di demo ya?" Nah, sekarang saya mau tegaskan, mau demo mau real, yang diambil apanya? Saldonya atau ilmunya, ya. Nah, sengaja kenapa sering saya tutupi di sini, ya. Meskipun ini real, saya nggak mau sombong, kayak gitu. Jadi saya tidak mau terkesan bahwa saya hanya menampilkan saldo yang banyak, ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau teman-teman terobsesi dari saldo para trader-trader di luar sana yang puluhan juta bahkan ratusan juta, sehingga teman-teman berangan-angan bisa seperti mereka. Jadi ya, menurut saya itu satu hal yang nggak penting. Yang penting adalah ilmunya, bukan saldonya, ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk di candlestick periode berikutnya, ya. Nah, jadi yang ini kita masuk ke periode berikutnya. Candlestick awalnya yang ini, dia menginformasikan kenaikan. Kenapa kenaikan, Bang? Bukan mengacu ke sumbu panjang. Sekali lagi saya tegaskan, candlestick yang memiliki satu sumbu, khususnya candlestick hijau, dia mengikuti body. Kalau candlestick merah dia mengikuti sumbu, ya. Paham ya? Nah, oke. Jadi di sini tadi untuk per periodenya, untuk menganalisis satu periode saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita menunggu momen SNR dulu, ya, supaya teman-teman bisa lebih paham, ya. Nah, bisa lebih paham. Nah, di sini di awal periode ini kita lihat di sini terbentuk resisten. Ini sekali lagi supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, resisten adalah salah satu faktor pendukung untuk kita melakukan OP sell, ya, karena resisten itu adalah faktor pendukung untuk kita melakukan OP sell, yaitu penurunan, ya. Nah, untuk terjadinya untuk kita melakukan OP sell pada resisten, sekali lagi saya tekankan, kita butuh candle konfirmasi yang informasinya kenaikan, ya. Informasinya kenaikan, ya. Nah, di sini kita perlu berhati-hati, ya, sebelum mengambil OP, karena di sini ada support, ya. Kan resisten harusnya turun. Nah, adanya support di sini kita harus hati-hati, ya, jangan gegabah, jangan terburu-buru, ya. Nah, di sini kita open buy 2 menit. Kita akan open buy 2 menit. Bang, kenapa open buy? Bukannya resisten harus turun? Oke. Kenapa saya open buy di sini? Alasan pertama apa? Resisten ini tidak terkonfirmasi. Itu yang pertama. Kalau resisten tidak terkonfirmasi, maka besar peluang akan terjadinya pembalikan harga ke atas, ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di sini ada support, ya. Di sini ada support. Nah, candle konfirmasi ini, ya, terbentuknya kenapa dia membentuk sumbu panjang bawah? Karena ada penolakan dari support di sini. Coba lihat. Nah, sejajar kan? Nah, candlestick ini pun yang sementara jalan pun membentuk sumbu bawah karena ada penolakan, karena dia nabrak support, teman-teman. Makanya dia naik. Ya. Makanya dia naik. Oke. Kita lihat candlestick berikut. Kita lihat apakah dia membentuk candle hijau dan naik terus. Kita lihat. Oke, benar saja dia naik, teman-teman, ya. Nah, betul kan? Ini analisa, teman-teman, ya. Ini bukan hanya menebak-nebak seperti yang teman-teman bilang. Kita di sini nggak menebak, kita menganalisa, ya. Kita butuh kejelian, kita butuh analisa yang tepat, ya. Sebelum kita melakukan OP, kita lihat kondisi yang di sekitar, ya. Karena adanya support, makanya kita harus hati-hati. Meskipun ada resisten yang menginformasikan kita harus turun, tapi karena ada support, kita harus jeli, kita harus hati-hati, jangan gegabah, ya. Begitu, teman-teman. Ini jelas sekali sebenarnya, ya. Kenapa teman-teman sering loss? Karena itu, teman-teman tidak pernah memperhatikan kondisi di sekitar. Teman-teman mungkin bilangnya, ini resisten, saya harus turun. Lah,
turun. Kalau memaksakan di sini ada support kan nggak mungkin turun teman-teman ya, pasti dia naik ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi tolong jangan berharap memiliki strategi tapi teman-teman nggak menguasai sifat dan informasi candlestick. Ibaratnya kita kalau pengen belajar untuk teori kelas 6, kita harus lewat teori kelas 1 dulu teman-teman ya. Jangan berharap punya strategi hebat tapi ya basicnya teman-teman nggak menguasai ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Mungkin dari saya seperti ini dulu. Yang penting teman-teman sudah bisa sedikit memahami bagaimana cara menganalisa, membaca informasi dan sifat candlestick ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Untuk teman-teman yang baru mampir, jangan lupa supportnya untuk menekan tombol like, share, komen, dan paling terutama jangan lupa subscribe. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.